Dalam setiap kesuksesan, selalu ada perjuangan yang luar biasa untuk mewujudkannya. Halo para pejuang sukses. Sahabat Cemi yang luar biasa. Bagaimana kabarmu? Di suatu masa, Cemi punya teman yang sangat menarik. Dia gadis yang cantik, berambut panjang. Yang tak terlupakan adalah, dia memiliki ciri khas. Dia gadis yang wangi. Aroma wangi buah, bercampur wangi bunga, selalu menemani kehadirannya. Bahkan, sebelum sosoknya terlihat oleh mata, aroma bunga dan buah itu telah mendahului kehadirannya. Cemi tidak tahu, apakah para sahabat juga memiliki teman seperti itu. Welcome to Chemi Corner. Apa hubungan antara cerita di depan dengan konsep yang akan kita pelajari? Untuk menjawabnya, coba jawab pertanyaan saya ini. Mengapa parfum atau minyak wangi dapat tercium harumnya dari jarak jauh? Ya betul sekali, karena bentuknya berubah dari cair menjadi gas. Perubahan fasa cair menjadi gas inilah yang memudahkan partikel minyak wangi untuk menyebar. Saat partikel minyak wangi ini menempel ke saraf pembau kita, maka akan terjadi reaksi kimia yang efeknya membuat kita mencium baunya. Dan sistem spray telah membantu minyak wangi untuk menjadi partikel yang lebih kecil, sehingga lebih mudah bereaksi dengan indera penciuman kita. Pada reaksi pembakaran bensin, hal ini juga terjadi. Bensin cair harus berubah dulu jadi gas, barulah dia dapat bereaksi dengan oksigen. Apalagi jika dipacu dengan disulut api. Bagaimana jika bensin cair disulut? Tahapan prosesnya tetap sama. Bensin cair berubah jadi fasa gas, baru bisa tersulut api. Mengapa fasa cairnya tidak bisa tersulut api, sedang fasa gasnya bisa? Itu karena pada fasa cairnya, partikel bensin sangat rapat dan membentuk kumpulan partikel besar. Sedangkan pada fasa gas, partikelnya lebih kecil, sehingga mudah untuk bereaksi dengan oksigen saat energi aktivasi reaksinya tercapai, yaitu saat disulut api. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori tumbukan. Perhatikan video sederhana ini. Zat A dan B yang berbentuk balok direaksikan. Menurut teori tumbukan, reaksi kimia terjadi karena tumbukan antara partikel zat yang bereaksi. Karena bentuknya balok, maka zat A dan zat B memiliki sisi atau muka atau bidang sentuh sebanyak 6. Jadi kemungkinan persentuhan antara muka itu kurang lebih 30 kemungkinan. Bila tiap balok dibagi 2, maka kita punya masing-masing 2 buah zat A dan B. Berarti bidang sentuhnya masing-masing menjadi 12 bidang. Itu artinya kemungkinan persentuhan atau tabrakan antar muka sentuh zat A dan B makin banyak. Berapa jumlah tepat kemungkinannya? Silahkan hitung dengan teori kombinasi pada kajian statistik di matematika. Yang pasti, kemungkinan tabrakan lebih besar pada keadaan 2 ini dibanding keadaan 1 atau keadaan sebelumnya. Jika pada keadaan 2 ini kembali dilakukan pembagian, masing-masing dibagi 2, maka kita punya masing-masing 4 kotak. Artinya zat A dan B masing-masing punya 24 bidang sentuh. Berarti kemungkinan tabrakan efektifnya semakin besar sebab bidang sentuhnya semakin banyak. Tabrakan efektifnya semakin banyak, berarti juga reaksinya semakin cepat, atau laju reaksinya makin besar. Bagaimana jika masing-masing dibagi lagi jadi 2? Maka kita akan peroleh masing-masing 8 partikel, dan bidang sentuhnya masing-masing jadi 48. Kemungkinan sentuhan antar bidang atau tumbukan efektif semakin besar. Berapa kemungkinannya? Silahkan hitung dan komentar di kolom komentar. Jawaban yang benar dapat hadiah dari Cemi. Yang pasti, semakin kecil bentuk zat yang bereaksi, semakin banyak bidang sentuhnya. Sehingga, semakin banyak kemungkinan tumbukan efektif yang terjadi. Reaksinya makin cepat, atau laju reaksinya makin besar. Hal ini juga menjelaskan mengapa untuk membuat api unggun
Dipilih kayu yang ukurannya kecil, atau sengaja dikecilkan ukurannya dengan membelah kayu itu. Ya, benar. Faktanya kayu yang kecil lebih mudah terbakar, sebab kayu yang kecil atau dikecilkan memiliki bidang sentuh yang banyak bila dibandingkan yang besar, sehingga lebih banyak kemungkinannya untuk bersentuhan dengan partikel gas oksigen, sehingga lebih mudah terjadi reaksi pembakaran. Demikian juga dengan bumbu yang dihaluskan, lebih meresap dan menyatu dalam masakan dibanding dengan yang tidak dihaluskan. Sama juga dengan gula merah yang dipotong kecil dulu sebelum direbus jadi kuah kolak. Jadi, kesimpulannya, semakin kecil ukuran zat-zat yang bereaksi, maka laju reaksi semakin besar, karena semakin banyak bidang sentuhnya, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan efektif semakin besar. Kita telah berada di ujung video ini. Terima kasih sudah subscribe. Kita akan ketemu lagi di video yang lain di channel ini. Tetap semangat. See you.